Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya di channel Teguh Daily Vlog. Guys, kali ini aku sekarang nggak megang kamera ya. Bukan nggak megang kamera, aku kameranya tak terdekat gini. Nah, kali ini guys, dia sudah kau. Kali ini kita akan bercerita serem lagi ya guys. Karena beritanya ini jarang banget. Kita mau nyari berita tadi, sempat nyari, gak ada, gak ketemu guys. Gak tahu kalau nanti ya, nanti tak cari lagi, tak korek-korek lagi beritanya yang menarik mungkin buat para netizen ya. Ini guys, wah ini guys, ini adalah cerita psikopat lagi ya. Setelah sama saya psikopat, saya juga psikopat cerita sendiri yang dari Korea Selatan. Dan ini adalah mungkin dari benua Eropa ya guys. Namanya adalah Elizabeth Bathory guys, salah satu psikopat wanita terkejam sepanjang masa. Wah, ini wanita ya guys, kan biasanya kan pria ya psikopatnya guys. Nah, ini aku jelasin langsung ya guys. Si Elizabeth ini siapa dan gimana ceritanya gitu ya, melakukan pembunuhnya gimana ya mungkin ya. Jangan lupa subscribe channel ini, support channel ini biar uploadnya tiap hari ini. Oke guys, kali ini adalah aku ingin bacain pada kalian ya, dengerin ya, dengerin baik-baik. Elizabeth Bathory adalah sebuah nama yang sangat melegenda hampir di penjuru benua Eropa, tidak terkecuali di dunia. Dan Elizabeth Bathory juga dikenal sebagai Countess Hungaria dari keluarga Bathory. Nah, keluarga ini diingat sebagai pertahanan melawan Utsmania. Nah, mungkin nih kerajaan Turki. Elizabeth Bathory terkenal sebagai pembunuhan berantai dalam sejarah Hungaria dan Slovakia. Oh, Hungaria ya. Dan diingat sebagai wanita yang mempesona karena kecantikannya. Namun bukan karena legenda kecantikannya yang membuatnya terkenal, tapi dikatakan dia merupakan seorang pembunuh berantai terbesar dalam sejarah. Tercatat kurang lebih dari 650 nyawa manusia melayang sia-sia di tangannya. Ini adalah pencapaian rekor sebuah kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang individu dengan memakan korban tertinggi sepanjang sejarah umat manusia. Nah, dan kenapa sih si Elizabeth ini sampai melakukan perbuatan sadis ini, dan apa yang terjadi, apa yang menjadi motivasinya dia melakukan pembunuhan berantai ini guys. Nah, dan di sini diketahui Elizabeth Bathory lahir di Hungaria pada 7 Agustus 1560 guys. Nah, berarti sudah berapa tahun ya sebelum Masehi ya, kurang lebih 100 tahun setelah Vlad the Impaler Dracul meninggal. Kakek buyut Elizabeth Bathory adalah Prince Stephen Bathory yang merupakan salah satu kesatria yang memimpin pasukan Vlad Dracul ketika dia merebut kembali kekuasaan di Wallachia seabad sebelumnya guys. Nah, orang tua Elizabeth Bathory bernama Georges dan Anna. Orang tuanya adalah seorang bangsawan kaya raya dan merupakan salah satu keluarga ningrat paling kaya di Hungaria saat itu guys. Jadi ini orang nomor satu ini. Saat itu di negara itu orang nomor satu. Keluarga besarnya juga terdiri dari orang-orang terpandang. Salah satu sepupunya adalah Perdana Menteri di Hungaria. Seorang lagi adalah kardinal. Bahkan pamannya Stephen merupakan seorang raja Polandia. Raja-raja semua deretan keluarganya si Elizabeth nya. Oke, aku lanjutin lagi ya. Oke. Nah, keluarga Bathory memiliki sisi lainnya yang lebih gelap selain segala kekayaan dan popularitasnya. Disebutkan bahwa salah satu pamannya yang lain adalah seorang penganut satanis dan penganut paganisme, sementara seorang sepupunya yang lain memiliki kelainan jiwa dan gemar melakukan kejahatan seksual guys. Wah, ini satu nih adalah penganut satanik ya, atau agama setan. Dan pada tahun 1575 di usia yang ke-15 tahun, Elizabeth Bathory menikah dengan Count Ferenc Nadasdy yang 10 tahun lebih tua darinya guys. Karena suaminya berasal dari ningrat yang memiliki derajat lebih rendah darinya, maka Count Ferenc Nadasdy
menggunakan nama Bathory di belakangnya. Dengan demikian, Elizabeth bisa tetap menggunakan nama keluarganya yaitu Bathory dan tidak menjadi Nadasdi. Nah, setelah keduanya menikah, mereka kemudian tinggal di kastil Sete yang merupakan sebuah kastil di atas pegunungan di desa Sete yang terletak di lembah bawahnya, guys. Suaminya jarang mendampingi Elizabeth Bathory karena konferensi lebih sering berada di medan pertempuran melawan Turki Utsmani atau Ottoman, kerajaan Ottoman. Konferensi kemudian menjadi terkenal karena keberaniannya di medan pertempuran. Bahkan dianggap sebagai pahlawan di Hungaria dengan julukan Black Hero of Hungary. Elizabeth Bathory yang masih muda tentu senantiasa merasa kesepian karena selalu ditinggal oleh sang suami. Disebutkan bahwa ia memiliki kebiasaan mengagumi kecantikannya dan kemudian memiliki banyak kekasih gelap yang melayaninya selama sang suami tidak berada di tempat. Wow, bahaya nih. Elizabeth Bathory bahkan pernah melarikan diri bersama kekasih gelapnya, namun kemudian kembali lagi kepada suaminya dan ia pun dimaafkan oleh si suaminya ini, guys. Tapi hal tersebut tidak membuat si Elizabeth Bathory berhenti akan kepuasan seksualnya, guys. Yang cukup menghebohkan lagi, disebutkan juga Elizabeth Bathory menjadi seorang biseksual dengan melakukan hubungan lesbian dengan bibinya, guys. Kontes Clara Bathory, guys. Wah, ini gak patut gitu, guys. Nah, Elizabeth Bathory kemudian mulai terpengaruh dengan satanisme yang diajarkan oleh salah seorang pelayan terdekatnya yang bernama Dorothea Sentes yang biasa disebut Dorka. Mengajari agama satanis kepada si Elizabeth ini, si Dorothea. Karena pengaruh Dorka, Elizabeth Bathory mulai menyenangi kepuasan seksual lewat penyiksaan yang dilakukannya terhadap pelayan-pelayan lainnya yang masih muda. Nah, selain Dorka, Elizabeth Bathory juga dibantu beberapa pelayan terdekatnya. Nah, pelayan terdekatnya ini bernama Suster Ilona Jo, pelayan pria Johannes Ujufari, dan seorang pelayan wanita bernama Anna Derkula yang merangkap sebagai kekasih Elizabeth Bathory. Bersama para kekasih dan pelayan-pelayan tersebut, Elizabeth Bathory merubah kastil Sete menjadi pusat teror dan penyiksaan seksual. Para gadis-gadis muda yang jadi pelayannya disiksa dengan berbagai bentuk penyiksaan seperti diikat, ditelanjangi, lalu dicambuk, dan juga menggunakan berbagai alat untuk menyakiti bagian-bagian tubuh tertentu, guys. Tragis ini. Dan pada tahun 1600 suaminya Konferensi Nadasdi meninggal dunia bukan dalam pertempuran tapi karena sakit yang dideritanya, dan di masa itulah era teror sesungguhnya dimulai, guys. Nah, memasuki usia 40 tahunan, Elizabeth Bathory menyadari bahwa kecantikannya sudah mulai memudar. Kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dan keriput yang sebenarnya lumrah di usia tersebut, guys. Tapi karena Elizabeth Bathory adalah pemuja kesempurnaan dan kecantikan, dia akan melakukan apa saja demi mempertahankan kecantikannya, guys. Wow, sampai suatu saat, dengan tidak sengaja, seorang pelayan wanita yang sedang menyisir rambutnya dan yang secara tidak sengaja menarik rambut Elizabeth Bathory terlalu keras, guys. Elizabeth Bathory yang marah kemudian menampar gadis malang tersebut. Darah memancar dari hidung si gadis itu dan mengenai telapak tangan Elizabeth Bathory. Pada saat itulah Elizabeth Bathory disebutkan menduga dan percaya bahwa darah gadis muda tersebut memancarkan cahaya kemudaan mereka, guys. Nah, serta merta dia memerintahkan dua orang pelayannya, Johannes Ujufari dan Dorka, untuk menelanjangi gadis tersebut. Kemudian menarik tangannya ke atas bak mandi dan memotong urat nadinya, guys. Seketika si gadis meninggal karena kehabisan gas. Gila Elizabeth Bathory segera masuk ke dalam bak mandi dan berendam dalam kubangan darah tersebut, guys. Nah, ketika semua pelayan mudanya sudah mati, Elizabeth Bathory mulai merekrut gadis muda di desa sekitarnya untuk menjadi pelayan di kastilnya. Dan nasib mereka semua sama, diikat di atas, ya sama kayak si gadis yang pertama tadi, ya, guys.
diikat, terus dipotong urat nadinya. Dan si Elizabeth Bathory seringkali berendam di dalam kolam darah sambil menyaksikan gadis yang menjadi korbannya sekarat dan meneteskan darah hingga tak bernyawa lagi. Ini psikopat sungguhan ini. Sesekali Elizabeth Bathory bahkan meminum darah para gadis tersebut untuk mendapatkan inner beauty yang ia percaya sebagai bisa mempercantiknya, bisa cantik gitu. Nah, lama-kelamaan si Elizabeth Bathory merasa bahwa darah para gadis desa tersebut masih kurang baginya. Demi mendapat darah yang lebih berkualitas, si Elizabeth Bathory kemudian mengincar darah para gadis bangsawan rendahan sebagai sasaran barunya. Nah, dia kemudian melakukan banyak penculikan terhadap gadis-gadis bangsawan untuk dijadikan korbannya. Namun hal tersebut justru menjadi bumerang bagi Elizabeth Bathory. Karena hilangnya gadis-gadis bangsawan dengan cepat mendapatkan perhatian di kalangan bangsawan, guys. Orang-orang berpengaruh hingga raja, gitu. Pengaruhnya hingga ke raja gitu. Nah, dan tanggal 30 Desember tahun 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan Georgi Turzo yang merupakan sepupu Elizabeth Bathory sendiri menyerbu Kastil Sete pada malam hari. Ini guys. Nah, dan mereka semua terkejut dengan terhenyak melihat pemandangan yang mereka temukan di dalam kastil tersebut, guys. Mayat seorang gadis yang pucat kehabisan darah tergeletak di atas meja makan, dan seorang gadis lagi yang masih hidup namun sekarang ditemukan terikat di tiang dengan kedua urat nadinya disayat hingga meneteskan darah. Di bagian penjara ditemukan belasan gadis yang sedang ditahan untuk menunggu giliran mereka yang akan dibunuh. Kemudian di ruang basement ditemukan lebih dari 50 mayat yang sebagian besar sudah mulai membusuk. Nah, selama pengadilan atas Elizabeth Bathory di tahun 1611, sekurangnya 650 daftar nama korban-korbannya didapat berdasarkan laporan dari berbagai pihak. Nah, mulai dari keluarga-keluarga petani hingga keluarga-keluarga bangsawan, guys. Wah, ini berarti lo lihat dari si Elizabeth ini kejam. Nah, si Elizabeth Bathory sendiri tidak pernah didatangkan ke pengadilan untuk diadili secara langsung. Hanya keempat pelayannya yang diadili dan kemudian dihukum mati. Namun Elizabeth Bathory mendapatkan hukumannya. Namun si Elizabeth juga dapat hukuman juga, guys. Raja Hungaria pada saat itu memerintahkan Elizabeth Bathory dikurung dalam kamarnya di Kastil Sete selama sisa hidupnya. Para pekerja kemudian dikerahkan untuk menutup semua pintu dan jendela ruang kamar Elizabeth Bathory dengan tembok yang hanya menyisakan lubang kecil yang digunakan untuk memasukkan makanan dan minuman sehari-hari. Nah, di tahun 1614 atau 4 tahun setelah Elizabeth Bathory diisolasi, seorang penjaga melihat makanan yang disajikan untuk Elizabeth Bathory tidak disentuh selama seharian. Penjaga itu pun kemudian mengintip ke dalam dan melihat sang kontes terkelungkup dengan wajah di lantai. Elizabeth Bathory atau yang biasa kita sebut The Blood Countess telah meninggal di usia 54 tahun pada 21 Agustus 1614. Nah, sebuah kisah tragis dari seorang bangsawan ningrat yang melakukan pembunuhan berantai tersadis yang pernah ada di muka bumi ini. Bahkan Vlad Dracul sendiri tidak pernah berkubang dalam darah atau meminum darah orang yang dibunuhnya. Nah, oleh sebab itu julukan vampir yang sebenarnya lebih cocok ditujukan kepada si Elizabeth Bathory ini, guys. Nah, gitu, guys. Jadi ceritanya kayak gitu ya. Kalau kita menjadi raja atau ratu, jangan semena-mena, guys. Membunuh-bunuh orang seenaknya, guys. Itu yang mungkin bisa aku sampaikan ya di vlog kali ini, guys. Sekian dulu video kali ini, guys. Saya Teguh dari vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yeah.